Malam itu, istana negara terasa begitu sunyi. Angin dari luar jendela menyusup pelan, menggoyangkan tirai putih yang tergerai di ruang kerja Presiden Prabowo Subianto. Di tengah tumpukan dokumen yang berserakan di meja, Prabowo termenung. Pandangannya terarah pada sebuah foto besar yang menggantung di dinding. Bung Karno, sang proklamator, sedang berpidato dengan tangan terkepal dan wajah penuh semangat. Di dalam hati, Prabowo merasa tatapan dalam Bung Karno seolah hidup, menembus ruang dan waktu, seperti memanggil dirinya untuk berbicara. Prabowo menghela napas panjang. Beban kepemimpinannya terasa begitu berat. Masalah-masalah bangsa seakan tak ada habisnya, dari ancaman geopolitik hingga ketimpangan sosial yang tak kunjung usai. Malam itu, ia bahkan merasa bahwa segala upaya yang telah ia lakukan seperti tidak cukup. Ia memejamkan mata, berusaha mencari ketenangan. Namun, dalam keheningan itu, rasa resah kian membesar di dadanya. Ketika akhirnya ia terlelap di kursi kerjanya, sesuatu yang aneh terjadi. Ia bermimpi berada di sebuah ruangan tua yang gelap, dengan bendera merah putih berkibar megah di setiap sudut. Di tengah ruangan itu berdiri Bung Karno, mengenakan jas putih khasnya. Matanya yang tajam menatap Prabowo lekat-lekat, penuh wibawa tetapi juga mengandung harapan. "Prabowo," suara Bung Karno bergema, seperti panggilan dari masa lalu. Prabowo merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha menjawab dengan suara yang tegas. "Bung Karno, apa yang harus saya lakukan? Negeri ini penuh tantangan, dan saya khawatir tidak mampu memenuhi harapan rakyat." Suaranya terdengar lirih, hampir seperti pengakuan seorang anak kepada ayahnya. Bung Karno tersenyum samar, lalu mendekatkan dirinya ke arah Prabowo. "Jangan takut, Prabowo. Negeri ini dibangun dari darah, air mata, dan semangat juang. Ingatlah, kedaulatan bukan hanya soal menjaga perbatasan, tetapi memastikan rakyat tidak kelaparan. Keadilan bukan hanya tentang hukum, tetapi memberi kesempatan kepada semua anak bangsa. Masa depan, Prabowo, ada di tanganmu, bukan hanya untukmu, tetapi untuk generasi setelahmu." Prabowo terdiam, meresapi setiap kata yang diucapkan Bung Karno. Wajahnya mulai memancarkan tekad, tetapi juga dipenuhi pertanyaan. "Tapi bagaimana, Bung? Jalan ini terasa begitu sulit. Saya tidak tahu apakah saya mampu." Bung Karno memotongnya dengan suara lantang. "Kau mampu, Prabowo, karena bangsa ini tidak pernah lahir dari keraguan, tetapi dari keberanian untuk bermimpi besar. Pegang amanah ini, dan jangan pernah menyerah." Tiba-tiba ruangan itu memudar. Cahaya terang menyelimuti pandangan Prabowo, dan ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun, di hatinya kini terpatri sebuah keyakinan yang kokoh. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan panggilan jiwa dari sang proklamator. Prabowo memandang kembali foto Bung Karno di dinding. Kini tatapan itu terasa berbeda, bukan lagi sekadar kenangan sejarah, melainkan amanah yang harus ia emban. Dengan perlahan, ia berdiri dan mengepalkan tangannya. "Bung Karno, saya tidak akan mengecewakanmu. Saya akan menjalankan amanah ini, demi bangsa dan tanah air." Langkah Prabowo menuju jendela, menatap langit malam yang luas. Di sana, bintang-bintang bersinar terang, seolah mengiringi tekadnya. Malam itu, di bawah bayang-bayang Bung Karno, ia bersumpah akan menghadapi setiap tantangan yang datang, seberat apapun itu, demi masa depan Indonesia. Pagi itu, suasana ruang rapat istana terasa tegang. Para menteri dan petinggi militer duduk berjajar dengan wajah serius. Prabowo membuka pertemuan dengan suara tegas, "Kedaulatan bangsa ini sedang diuji. Kita tidak hanya berbicara soal pertahanan wilayah, tetapi juga ketahanan pangan, energi, dan sumber daya." Tatapannya menyapu seluruh ruangan, memastikan setiap orang memahami beratnya situasi. Beberapa laporan intelijen mengungkapkan ancaman nyata di wilayah perbatasan. Aktivitas kapal asing yang mencuri ikan di Laut Natuna meningkat tajam. Tidak hanya itu, beberapa negara tetangga mulai menggugat batas-batas maritim Indonesia. Di sisi lain, ketergantungan pada impor pangan membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi global. "Jika kita terus bergantung pada pihak luar, kita kehilangan kendali atas nasib bangsa kita sendiri," tegas Prabowo. Langkah pertama yang ia ambil adalah memperkuat pertahanan laut. Ia memerintahkan pembelian kapal patroli canggih yang dilengkapi dengan teknologi terbaru, tetapi menekankan bahwa kekuatan militer tidak hanya cukup dengan senjata.
Diplomasi adalah senjata pertama kita, katanya kepada Menteri Luar Negeri. Dalam waktu singkat, Indonesia mengundang para pemimpin negara tetangga untuk membahas perjanjian maritim baru yang lebih adil dan transparan. Namun, perjuangan kedaulatan tidak hanya terjadi di medan diplomasi. Di dalam negeri, Prabowo menyadari bahwa ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan sejati. Ia memanggil para ahli pertanian dan memimpin rapat darurat tentang swasembada pangan. Kita memiliki tanah yang subur, tetapi kenapa kita masih bergantung pada beras impor? Ia mengarahkan pembangunan lumbung pangan nasional, terutama di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan. Program ini mendapat tantangan besar. Infrastruktur yang minim dan birokrasi yang berbelit menjadi penghalang utama. Prabowo turun langsung ke lapangan, mengunjungi petani-petani di pedesaan, mendengar keluhan mereka, dan memberi motivasi. Dalam sebuah pertemuan di sebuah desa terpencil, ia berkata, "Kalian adalah penjaga kedaulatan bangsa ini. Jika kita berhasil mandiri dalam pangan, kita tidak akan mudah dikendalikan oleh bangsa lain." Di sisi lain, serangkaian sabotase mulai muncul. Beberapa kelompok dalam dan luar negeri mencoba menggagalkan upayanya. Ada desas-desus bahwa pihak tertentu sengaja menimbun bahan pangan untuk menciptakan kelangkaan. Namun, Prabowo tidak gentar. Ia memerintahkan investigasi menyeluruh dan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat. Perjuangan ini tidak hanya soal kebijakan. Prabowo tahu bahwa rakyat harus dilibatkan. Ia meluncurkan kampanye nasional bertajuk "Bersama untuk Kedaulatan", mengajak masyarakat menanam pohon, memanfaatkan lahan kosong, dan mencintai produk lokal. Kampanye ini membangkitkan semangat nasionalisme, mengingatkan rakyat bahwa kedaulatan bukan hanya tanggung jawab pemimpin, tetapi seluruh bangsa. Beberapa bulan kemudian, hasil mulai terlihat. Produksi pangan nasional meningkat, ketergantungan impor berkurang, dan perbatasan laut lebih aman dari aktivitas ilegal. Prabowo berdiri di hadapan rakyat dalam sebuah pidato yang menggugah. Kedaulatan bukan hanya tentang kekuatan senjata, tetapi tentang keberanian untuk mandiri. Indonesia adalah bangsa yang besar, dan kita akan terus membuktikannya. Malam itu, di ruang kerjanya, ia kembali menatap foto Bung Karno. Tatapan itu kini terasa seperti senyuman kecil, seakan mengakui bahwa langkah pertama Prabowo telah berhasil. Namun, ia tahu, ini baru permulaan dari amanah besar yang harus ia wujudkan. Hari itu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri sebuah acara di sebuah desa kecil di pedalaman Sulawesi. Desa itu baru saja dialiri listrik, hasil dari program pembangunan infrastruktur nasional yang dicanangkannya. Saat Prabowo berbicara dengan seorang warga, seorang perempuan tua dengan wajah lelah mendekatinya. "Pak Presiden," katanya, suaranya bergetar. "Terima kasih atas listrik ini. Tapi bagaimana dengan tanah kami yang diambil perusahaan besar? Kami tidak bisa menanam lagi. Hukum tidak berpihak pada kami." Kata-kata perempuan itu mengiris hati Prabowo. Setelah acara selesai, ia duduk termenung. Ketidakadilan masih merajalela di negeri ini. Banyak rakyat kecil yang tertindas, hak-haknya dirampas oleh mereka yang berkuasa. Ia tahu, perjuangan melawan ketidakadilan adalah salah satu amanah besar yang diberikan kepadanya. Langkah pertamanya adalah mereformasi lembaga hukum yang selama ini dianggap korup dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Ia memanggil Jaksa Agung, Kapolri, dan para pemimpin lembaga peradilan ke istana. Keadilan adalah pilar bangsa. Tanpa itu, kita hanya membangun di atas pondasi yang rapuh, katanya dengan nada tegas. Prabowo menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi sekalipun. Dalam waktu singkat, penyelidikan besar-besaran terhadap kasus-kasus korupsi yang selama ini tertutup rapat mulai dilakukan. Beberapa nama besar, termasuk pejabat penting, terseret ke meja hijau. Media nasional ramai memberitakan tindakan tegas Prabowo ini. Banyak yang memujinya, tetapi tidak sedikit yang merasa terancam. Di sisi lain, ia meluncurkan program pemberdayaan hukum bagi masyarakat kecil. Melalui program ini, pemerintah menyediakan bantuan hukum gratis untuk rakyat yang membutuhkan. Para pengacara muda direkrut dan dikirim ke daerah-daerah terpencil untuk membantu rakyat kecil mendapatkan keadilan. Dalam sebuah acara di istana, Prabowo berkata, "Keadilan bukan hanya milik mereka yang mampu membayar mahal, tetapi milik setiap warga negara." Namun, perjuangan melawan ketidakadilan bukan tanpa rintangan.
Kelompok-kelompok yang selama ini menikmati kekuasaan mulai bergerak di balik layar. Mereka melancarkan kampanye hitam, menuduh Prabowo sebagai pemimpin otoriter yang hanya ingin menunjukkan kekuatan. Namun, Prabowo tidak gentar. Ia terus maju, percaya bahwa rakyat akan melihat kebenaran pada waktunya. Di tengah perjuangannya, ia menghadapi dilema moral. Beberapa sahabat lamanya, yang pernah berjuang bersamanya di masa lalu, ternyata terlibat dalam kasus korupsi. Dengan berat hati, Prabowo memutuskan untuk tidak memberi mereka perlindungan. Dalam sebuah percakapan pribadi, ia berkata, persahabatan adalah hal yang penting. Tetapi keadilan untuk rakyat adalah yang utama. Hasilnya mulai terlihat. Pelayanan publik menjadi lebih cepat dan transparan, korupsi berkurang, dan masyarakat kecil mulai merasakan keadilan yang selama ini hanya menjadi mimpi. Dalam sebuah kunjungan ke desa lain, seorang petani tua menghampiri Prabowo dan berkata, "Terima kasih, Pak Presiden. Sekarang kami merasa didengar." Malam itu, di ruang kerjanya, Prabowo menatap foto Bung Karno dengan mata berkaca-kaca. "Bung Karno, keadilan sedang kita perjuangkan. Perjalanan ini masih panjang, tetapi saya berjanji tidak akan berhenti." Ia mengepalkan tangan, memantapkan tekadnya untuk terus melawan segala bentuk ketidakadilan, demi Indonesia yang lebih baik. Malam itu, Prabowo berdiri di balkon Istana Negara, memandang jauh ke arah gemerlap lampu Jakarta. Di balik kerlip cahaya itu, ia melihat masa depan yang ia impikan untuk Indonesia, sebuah negeri yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga maju secara teknologi, mandiri, dan berkelanjutan. Namun, ia sadar, impian itu tidak akan terwujud tanpa tindakan nyata. Keesokan harinya, ia memimpin rapat kabinet yang khusus membahas visi jangka panjang bangsa. "Kita tidak bisa hanya menjadi pengikut," katanya dengan suara tegas. "Indonesia harus menjadi pelopor, negara yang tidak hanya bertahan tetapi memimpin perubahan di dunia." Ia memaparkan rencana besar yang mencakup pembangunan energi terbarukan, revolusi teknologi, dan modernisasi ibu kota baru. Langkah pertama adalah menjadikan Indonesia mandiri dalam hal energi. Prabowo meluncurkan program besar-besaran untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan panas bumi di berbagai daerah. Dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur, lokasi ibu kota baru, ia berkata, "Ibu kota ini bukan hanya simbol perubahan, tetapi pusat peradaban baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan." Namun, transisi ke energi terbarukan menghadapi tantangan berat. Beberapa perusahaan besar yang selama ini bergantung pada bahan bakar fosil menentang kebijakan tersebut. Mereka melancarkan tekanan politik dan kampanye untuk memperlambat implementasi program. Tetapi Prabowo tidak goyah. "Masa depan anak cucu kita tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sesaat," ujarnya dalam sebuah pidato yang menggugah hati rakyat. Di sisi lain, ia memfokuskan investasi pada pengembangan teknologi. Dengan menggandeng para peneliti dan inovator muda, Prabowo menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya startup berbasis teknologi. Ia juga mendorong pengembangan mobil listrik dan alat transportasi publik yang lebih efisien. Dalam kunjungan ke salah satu pabrik kendaraan listrik pertama di Indonesia, ia berkata, "Kita tidak hanya ingin menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta." Namun, perjuangan ini tidak hanya soal teknologi dan pembangunan fisik. Prabowo menyadari bahwa pembangunan manusia adalah kunci utama. Ia memperkenalkan program pendidikan berbasis keterampilan yang fokus pada teknologi dan keberlanjutan. Beasiswa diberikan kepada anak-anak dari Sabang hingga Merauke, memastikan bahwa tidak ada bakat yang tersia-sia hanya karena kurangnya akses. Visi masa depan ini memerlukan pengorbanan besar. Banyak pihak yang meragukan kemampuannya untuk membawa perubahan dalam waktu singkat. Media internasional bahkan sempat mempertanyakan ambisi Indonesia yang dianggap terlalu besar. Tetapi Prabowo tetap teguh. "Dunia boleh meragukan kita," katanya dalam sebuah wawancara. "Tapi saya percaya pada kekuatan bangsa ini. Indonesia tidak pernah kekurangan mimpi besar, hanya keberanian untuk mewujudkannya." Seiring waktu, hasil mulai terlihat. Ibu kota baru menjadi pusat inovasi dan teknologi, energi terbarukan mulai menggantikan bahan bakar fosil, dan masyarakat mulai merasakan dampak positif dari pendidikan yang lebih inklusif. Dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin dunia, Indonesia dipuji sebagai salah satu negara yang berhasil memimpin transisi global menuju masa depan yang lebih hijau.
Di tengah pujian dan keberhasilan itu, Prabowo tidak pernah lupa kepada Bung Karno. Malam itu, ia kembali memandang foto sang proklamator di ruang kerjanya. Bung Karno, katanya pelan, kita sedang membangun peradaban baru untuk negeri ini. Perjalanan masih panjang, tapi saya yakin Indonesia akan menjadi bangsa besar seperti yang kau impikan. Dengan tatapan penuh harap, ia bersumpah untuk terus membawa Indonesia ke puncak kejayaan. Semakin jauh langkah Prabowo membawa Indonesia ke arah visi besar, semakin banyak tantangan yang muncul dari dalam negeri. Kritik, konspirasi, dan sabotase mulai bermunculan, bahkan dari pihak-pihak yang seharusnya mendukungnya. Di balik gedung-gedung pemerintahan yang megah, beberapa kelompok politik diam-diam merancang strategi untuk menjatuhkannya. Ambisi Prabowo ini terlalu besar, dia harus dihentikan, ujar salah satu tokoh dalam sebuah pertemuan rahasia. Isu-isu sensitif mulai dimainkan. Beberapa media menyebarkan narasi bahwa kebijakan energi terbarukan merugikan pekerja di sektor bahan bakar fosil. Di sisi lain, kritik datang dari masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh pembangunan ibu kota baru. Pemerintah hanya peduli pada kota besar, kami yang di desa ini tidak dianggap, ungkap seorang warga dalam wawancara televisi. Prabowo menyadari gelombang ketidakpuasan ini. Ia memanggil para menteri ke ruang rapat darurat di Istana Negara. Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik, ujarnya dengan nada tegas. Rakyat harus merasa menjadi bagian dari perubahan ini. Tanpa mereka, apa yang kita bangun akan runtuh. Ia segera memerintahkan audit kebijakan untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Salah satu langkah penting yang diambil adalah memperbaiki komunikasi dengan rakyat. Prabowo memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Ia mengunjungi desa-desa terpencil, berdialog dengan petani, nelayan, dan buruh. Dalam sebuah kunjungan di Sumatera Barat, ia berkata, "Saya tidak ingin hanya menjadi pemimpin di balik meja. Saya ingin mendengar suara kalian, karena kalianlah yang menentukan arah bangsa ini." Namun, tidak semua pihak tergerak oleh langkah ini. Di balik layar, tekanan politik semakin keras. Sebuah skandal besar yang melibatkan salah satu kementerian meledak di media, dengan tuduhan bahwa program pemerintah telah disusupi oleh korupsi. Meskipun Prabowo tidak terlibat, namanya terus dikaitkan dalam berbagai laporan. Situasi ini memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota besar. Dalam momen krisis ini, Prabowo menunjukkan keteguhannya sebagai seorang pemimpin. Ia tidak mencoba mencari kambing hitam, melainkan memikul tanggung jawab penuh. Jika ada yang salah dalam pemerintahan ini, saya tidak akan lari. Saya akan berdiri di depan dan memperbaikinya, tegasnya dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara nasional. Prabowo segera membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki skandal tersebut. Ia juga merombak beberapa kementerian dan mengganti pejabat yang dianggap tidak kompeten. Langkah ini mendapat pujian dari masyarakat, tetapi juga memperbesar permusuhannya dengan beberapa kelompok elit. Dia terlalu berani, dan itu akan menjadi kehancurannya, ujar seorang pengamat politik di sebuah forum diskusi. Meskipun badai politik terus mengguncang, Prabowo tetap fokus pada tujuan utamanya, membangun Indonesia yang adil dan berdaulat. Ia berkata kepada para pendukungnya, perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi tidak ada perjuangan besar yang tanpa pengorbanan. Kita tidak bekerja untuk pujian hari ini, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita. Malam itu, saat berdiri di balkon istana, Prabowo kembali memandang bintang-bintang di langit. Ia tahu bahwa tantangan terbesar seringkali datang dari dalam, tetapi ia tidak akan mundur. Dalam keheningan malam, ia berdoa, memohon kekuatan untuk terus membawa Indonesia melewati badai ini, demi amanah yang telah diberikan kepadanya. Pagi itu, kabar buruk datang seperti badai yang tak terduga. Sebuah aksi teroris melanda salah satu fasilitas energi terbarukan utama di Kalimantan Timur. Ledakan besar melumpuhkan sebagian besar operasi, menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, dan mengancam kepercayaan rakyat terhadap program energi hijau yang selama ini dicanangkan. Serangan ini tidak hanya menimbulkan ketakutan tetapi juga memperlihatkan adanya ancaman serius terhadap stabilitas nasional. Presiden Prabowo segera mengadakan rapat darurat di Istana Negara. Para menteri, panglima TNI, dan kepala intelijen duduk dengan wajah tegang. Ini bukan hanya serangan terhadap fasilitas energi, tegas Prabowo, tetapi serangan terhadap masa depan bangsa kita.
Ia memerintahkan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap pelaku di balik aksi ini. Dalam hati, ia tahu bahwa musuh yang dihadapi bukan hanya kelompok teroris, tetapi mungkin juga jaringan internal yang ingin menggagalkan visinya. Beberapa hari setelah insiden, tekanan publik semakin besar. Media internasional melaporkan bahwa Indonesia sedang berada di ujung krisis keamanan. Sementara itu, pihak oposisi memanfaatkan momen ini untuk menyerang kepemimpinan Prabowo. Mereka menuduh pemerintah gagal menjaga stabilitas dan mengorbankan keselamatan rakyat demi ambisi besar. Ini bukti bahwa program energi hijau Presiden terlalu terburu-buru dan tidak siap, ujar salah satu tokoh oposisi dalam sebuah debat televisi. Di tengah badai kritik, Prabowo tetap tenang. Ia memutuskan untuk mengunjungi lokasi kejadian, meskipun banyak yang memperingatkannya akan risiko keamanan. Di tengah puing-puing fasilitas yang hancur, Prabowo berdiri dengan wajah penuh tekad. Di hadapan para pekerja yang terluka dan keluarga korban, ia berkata, "Saya berjanji, ini tidak akan menghentikan perjuangan kita. Mereka yang melakukan ini ingin kita takut, ingin kita mundur. Tapi saya katakan, kita tidak akan menyerah." Langkah selanjutnya adalah memperketat keamanan nasional. Prabowo menginstruksikan pembentukan satuan khusus yang fokus pada perlindungan infrastruktur vital negara. Ia juga memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam upaya pemberantasan terorisme. Ini bukan hanya masalah Indonesia, tetapi ancaman bagi seluruh kawasan, ujarnya dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin ASEAN. Namun, krisis ini tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga ekonomi. Pasar saham anjlok, dan investasi asing mulai goyah. Dalam situasi ini, Prabowo menghadapi dilema besar, apakah ia harus mengurangi fokus pada program-program besar untuk meredam ketegangan, atau terus maju dengan risiko kehilangan dukungan publik. Setelah malam panjang merenung, ia mengambil keputusan yang sulit tetapi pasti. "Kita tidak akan mundur," katanya kepada para penasihatnya. "Jika kita berhenti sekarang, kita akan mengecewakan generasi mendatang." Keputusan ini membawa konsekuensi besar. Beberapa pendukung politiknya mulai menjauh, merasa bahwa visinya terlalu berisiko. Bahkan di lingkaran terdekatnya, ada yang menyarankan agar ia melunak dan mengambil jalan yang lebih aman. Namun, Prabowo tetap teguh. Pemimpin tidak diukur dari kenyamanan yang ia cari, tetapi dari keberanian untuk berdiri ketika semuanya runtuh, tegasnya dalam sebuah pertemuan internal. Beberapa bulan kemudian, hasil dari kerja keras mulai terlihat. Jaringan teroris yang bertanggung jawab atas serangan berhasil dihancurkan, dan fasilitas energi yang hancur mulai dibangun kembali dengan sistem keamanan yang lebih canggih. Kepercayaan publik secara perlahan pulih, terutama setelah Prabowo memimpin langsung upaya pemulihan dengan transparansi penuh. Di tengah malam yang sunyi, Prabowo berdiri di ruang kerjanya, menatap foto Bung Karno. Dengan suara pelan, ia berkata, "Bung Karno, perjuangan ini berat, tetapi saya tidak akan berhenti. Saya tahu, untuk membangun bangsa yang besar, pengorbanan adalah bagian dari perjalanan." Dengan tekad yang semakin kokoh, ia melangkah ke depan, membawa harapan yang lebih besar untuk Indonesia. Setahun setelah insiden serangan yang mengguncang bangsa, suasana mulai berubah. Masyarakat yang sempat skeptis kini mulai melihat perubahan nyata dari langkah-langkah yang telah diambil. Proyek energi terbarukan kembali berjalan dengan pengamanan yang lebih baik, infrastruktur ibu kota baru semakin kokoh, dan semangat kebersamaan mulai tumbuh di kalangan rakyat. Namun, Prabowo tahu, kebangkitan ini tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Rakyat harus menjadi motor utama perubahan. Ia meluncurkan program nasional bertajuk Gerakan Kebangkitan Rakyat. Program ini mengajak masyarakat dari semua lapisan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa, baik melalui pendidikan, inovasi, maupun kegiatan sosial. Dalam sebuah pidato yang disiarkan ke seluruh penjuru negeri, Prabowo berkata, "Indonesia bukan hanya milik pemerintah. Indonesia adalah milik kita semua. Setiap orang punya peran, sekecil apapun, untuk membangun masa depan yang lebih baik." Di desa-desa terpencil, masyarakat mulai bergotong royong membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan. Di kota-kota besar, para pemuda menciptakan inovasi yang mendukung program pemerintah, seperti aplikasi pertanian modern dan teknologi ramah lingkungan.
Salah satu kisah inspiratif datang dari seorang petani muda di Nusa Tenggara Timur yang berhasil menciptakan sistem irigasi sederhana berbasis tenaga surya. Ketika ia diundang ke istana, Prabowo menyambutnya dengan penuh rasa bangga. Inilah contoh nyata kebangkitan rakyat, katanya. Namun, kebangkitan ini tidak datang tanpa tantangan. Di beberapa daerah, konflik sosial masih terjadi akibat ketimpangan ekonomi dan politik lokal. Prabowo memutuskan untuk membentuk tim khusus yang bertugas menyelesaikan konflik tersebut melalui pendekatan dialog dan rekonsiliasi. Ia juga mendorong para pemimpin daerah untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah di wilayah masing-masing. Kita harus menjadi pemimpin yang hadir untuk rakyat, bukan pemimpin yang hanya hadir di meja rapat, ujarnya. Dalam perjalanan ke Papua, Prabowo bertemu dengan para pemuda setempat yang berbicara tentang mimpi mereka untuk membangun daerahnya. Salah seorang dari mereka berkata, "Pak Presiden, kami ingin maju, tetapi kami butuh kepercayaan. Selama ini kami merasa hanya dilihat sebagai beban." Mendengar itu, Prabowo menjawab dengan penuh empati, "Kalian bukan beban. Kalian adalah harapan. Pemerintah akan mendukung mimpi kalian, tetapi kalian juga harus percaya bahwa masa depan Papua ada di tangan kalian sendiri." Gerakan ini perlahan mengubah wajah Indonesia. Semangat gotong royong dan solidaritas yang mulai memudar di era modern kini kembali hidup. Desa-desa yang dulu terisolasi kini memiliki akses jalan, listrik, dan internet. Para pemuda yang dulu bermimpi untuk bekerja di luar negeri kini memilih untuk membangun daerahnya sendiri. Kita tidak lagi berbicara tentang Indonesia sebagai negara berkembang. Kita berbicara tentang Indonesia sebagai negara yang memimpin, kata Prabowo dalam salah satu forum internasional. Keberhasilan ini menjadi inspirasi di panggung dunia. Banyak negara berkembang mulai melihat Indonesia sebagai model pembangunan yang melibatkan rakyat secara langsung. Dalam sebuah konferensi internasional, seorang pemimpin Afrika berkata kepada Prabowo, "Anda telah menunjukkan bahwa kekuatan rakyat adalah fondasi sejati sebuah negara." Prabowo hanya tersenyum, mengingatkan dirinya bahwa ini semua adalah hasil kerja bersama rakyat Indonesia. Malam itu, saat ia kembali ke ruang kerjanya, Prabowo menatap peta Indonesia yang tergantung di dinding. Setiap titik di peta itu kini memiliki cerita tentang kebangkitan rakyat. Ia menghela napas panjang, merasa bersyukur atas apa yang telah dicapai. "Bung Karno," bisiknya sambil menatap foto sang proklamator, "rakyat ini telah bangkit, seperti yang engkau impikan. Perjuangan belum selesai, tetapi aku yakin kita ada di jalan yang benar." Dengan semangat baru, ia mempersiapkan langkah